Akhir tahun kelas 6 SD. Rian dan Cinta yang tengah bersepeda menuju sekolah berhenti di jalan untuk menikmati keindahan alam. Jari Cinta terkena duri bunga mawar saat ia memetiknya. Rian pun menghisap darah di jari Cinta karena percaya kejadian itu pertanda buruk. Dengan cara itu, dia dapat menghilangkan kesialan. Aku harus hisap darah kamu. Kamu malah ketawa sih, Jin? Mereka lalu melanjutkan pergi ke sekolah karena hari sudah terlalu siang dan benar saja mereka hampir terlambat. Beruntung sepeda Rian melaju dengan cepat, Cinta pun memujinya dan Rian menyombongkan diri jika dia akan menjadi pembalap seperti Valentino Rossi. Cinta tertawa karena resleting Rian kebuka, Rian pun tersipu malu. Resleting kamu kebuka. Hah? Ratu CS menghadang Cinta dan Rian untuk merampas buku PR matematika mereka. Cinta dan Rian segera berlari usai mengelabui Ratu CS dengan mengatakan ada kepala sekolah. Ratu CS pun dihukum guru berdiri di depan kelas gara-gara tidak mengerjakan PR, dan mereka merasa dendam sama Rian dan Cinta. Saat jam istirahat, Rian dan Cinta yang hendak makan didatangi oleh Ratu CS dan mereka pun segera pergi. Ratu CS mulai merencanakan sesuatu. Di dalam kelas 6B, Cinta merasa aneh karena roknya basah dan perutnya terasa sakit, tapi dia gak mau ke toilet karena dia gak kebelet. Dia pun meminjam jaket Rian untuk menutupi roknya yang basah. Pulang sekolah, Rian dan Cinta dihadang oleh Ratu CS. Mereka lalu mengolok-olok Cinta yang mendapati mens pertamanya. Usai puas mengolok-olok Cinta, mereka juga memukul Rian. Dengan rasa kesakitan akibat tonjokan salah satu anak buah Ratu yang gendut, Rian mencoba berdiri dan menenangkan Cinta. Kemudian membawanya ke minimarket untuk membeli pembalut. Di minimarket, mereka bingung pembalut apa yang cocok sama Cinta. Cinta yang tidak tahu apa-apa pasrah saja sama Rian, karena Rian sepertinya cukup paham lantaran sering membeli pembalut titipan mamanya. Di kasir, mereka panik karena uang mereka kurang 500 perak. Kasir itu pun bilang tidak apa-apa dan dia yang akan menambah kekurangan uangnya. Rian dan Cinta pun berterima kasih dan minta izin untuk pinjam toilet. Rian menggedor-gedor pintu toilet karena Cinta lama sekali di dalam toilet dan tak keluar juga. Rian pun mengejek Cinta apakah dia bisa pakai pembalut. Cinta akhirnya keluar dan mereka pun pulang. Sampai di rumah, papanya Rian marah besar lantaran baju Rian kotor dan menduga Rian berkelahi. Rian beralasan jika dia jatuh dari sepeda dan Cinta membantu meyakinkannya. Namun papanya Rian tetap tidak percaya. Mama Rian datang dan menenangkan amarah suaminya. Mama Rian bertanya kenapa rok Cinta basah. Rian pun berbisik pada mamanya. Mama Rian lalu membawa Cinta masuk ke dalam. Sementara papanya terlihat tidak suka sama Cinta. Mamanya Rian memberitahukan bagaimana cara menggunakan pembalut. Cinta pun jadi sedih saat mengetahui dirinya sudah menjadi anak remaja. Namun mamanya Rian menenangkan Cinta. Mereka lalu terkejut mendengar teriakan Rian dari luar yang ternyata disiksa oleh papanya dengan dipecut menggunakan ikat pinggang. Mamanya pun hanya bisa meneteskan air mata dan Cinta terlihat sangat khawatir. Di rumah Cinta, papa dan mamanya bertengkar lantaran papanya selalu sibuk dan tak ada waktu bersama keluarga. Papa Cinta lalu pergi dengan penuh amarah menggunakan mobilnya. Cinta hanya bisa melihat orang tuanya yang selalu ribut. Mamanya pun segera menghapus air matanya dan pura-pura tersenyum saat melihat Cinta sudah pulang. Karena dia tidak mau anaknya tahu hubungan dengan suaminya mulai retak. Meski sebenarnya Cinta sudah tahu jika mamanya sedih. Di rumah Rian, luka Rian diobati oleh bundanya dan Rian pun merasa kesakitan. Cinta pamit sama mamanya kalau dia mau ke rumah Rian untuk belajar bersama. Rian juga pergi ke rumah Cinta secara diam-diam karena takut ketahuan papanya. Adiknya Cinta, Mona, menemukan pembalut di kamar Cinta dan memberikannya pada mamanya. Mamanya pun menjadi sedih karena tidak mengetahui jika anaknya sudah mulai tumbuh remaja. Mamanya merasa kurang memperhatikan pertumbuhan anaknya. Cinta dan Rian saling bersinggungan di jalan bersama sepeda mereka, tapi mereka tidak saling lihat. Rian tiba di rumah Cinta, mamanya Cinta bertanya kenapa wajah Rian memar-memar. Rian berkata jika dia jatuh dari sepeda. Rian lalu menanyakan Cinta karena mau belajar bareng. Namun mamanya bilang jika Cinta ke rumah Rian. Rian pun segera pamit dan bingung karena hari itu jadwal belajarnya di rumah Cinta.
Rian tak percaya jika Cinta lupa. Rian pun paham dan tahu Cinta ada di mana. Di taman, Cinta yang termenung di sebuah ayunan dikagetkan oleh Rian. Rian bertanya ada apa. Cinta berkata kalau dia tidak mau jadi dewasa karena pasti banyak masalah. Belum lagi dia takut akan dipermainkan oleh cowok, seperti sikap papa ke mamanya yang selalu dibikin nangis. Rian menenangkan Cinta dan mengejeknya apa dia sudah tahu cara menggunakan pembalut. Cinta pun berkata jika dia sudah diajari oleh mamanya Rian. Mereka pun akhirnya tertawa. Rian mengajak Cinta bermain kejar-kejaran di taman, namun Cinta menolak karena dia lagi dapet. Rian lalu mengejeknya dan mereka bercanda tawa bersama di taman itu. Ayah Rian mengetahui kepulangan Rian dan dia pun memarahi Rian lagi karena mengira Rian pacaran sama Cinta. Ayah Rian mendatangi Rian yang sedang belajar di kamarnya dan Rian menunjukkan hasil ulangan kemarin. Ayahnya memuji nilai Rian yang mendapat 10 sambil memukul kepala Rian. Dia juga meminta Rian untuk cuci kaki, gosok gigi, dan minum susu sebelum tidur. Rian yang kesal menirukan sikap papanya. Mama Cinta menanyakan pembalut pada Cinta. Mamanya pun ikut sedih melihat anaknya sedih. Mereka lalu berpelukan. Awal tahun ajaran baru di SMP, seorang murid baru bernama Ivan datang ke kelas dan dia mulai memperkenalkan diri. Singkat cerita, di perpustakaan Ivan tak sengaja menabrak Cinta yang sedang membawa buku paket. Cinta pun menawarkan Ivan untuk meminjam bukunya. Ratu CS merasa kesal sama Ivan karena telah mengalahkan prestasinya dalam hal membuat puisi. Saat Ivan dan teman-temannya main basket, bolanya terpental dan Ratu CS menyita bolanya. Ratu CS memberi peringatan sama Ivan agar dia jangan sok belagak pintar. Ivan yang tak suka basa-basi mengatakan oke dan dia meminta bola itu. Cinta dan Ivan kembali tabrakan dan Rian terpana melihat mereka berjabat tangan. Ratu CS membicarakan Ivan, sementara di perpus, Cinta dan Ivan membicarakan kesombongan dan kenakalan Ratu CS. Cinta berkata jika Ratu berkuasa di sekolah karena orang tuanya penyumbang dana terbesar di sekolah, dan semua guru pun jadi segan menegurnya, kecuali Ibu Yanti. Mereka lalu membicarakan gambar yang dibuat Ivan, dan Cinta meminta Ivan untuk mengajarinya menggambar. Rian kesal melihat kedekatan Cinta dan Ivan, dan dia takut Cinta meninggalkannya demi teman barunya. Saat pulang sekolah, Cinta memanggil Ivan dan mengobrol dengannya. Rian pun menjadi kesal. Cinta melihat Rian yang mengeluhkan ban sepedanya yang bocor. Rian pun terlihat kesal sama Cinta dan tak mau ikut tawaran Cinta belajar menggambar bersama Ivan. Ratu CS tertawa karena telah berhasil mengempeskan ban sepeda Rian. Rian berhayal jika Cinta mengaku pacaran sama Ivan saat dirinya bermain game bersama di sebuah mall. Cinta lebih memilih Ivan daripada dirinya dan Cinta pergi meninggalkan Rian untuk bersenang-senang bersama Ivan. Cinta juga meninggalkan hadiah boneka dari Rian karena lebih memilih bonekanya Ivan yang lebih besar. Ayahnya Rian lalu membangunkan lamunan Rian di meja makan dan Rian pun memilih untuk ke kamar. Ivan dan Cinta menaiki skuter menuju taman. Mereka lalu mulai belajar menggambar dan Rian melihat mereka berdua secara sembunyi-sembunyi dari balik pohon. Rian menjadi kesal melihat Ivan memegang-megang Cinta saat mendapati kejatuhan cat air. Rian mengira jika mereka berpelukan.